Bab 301. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Saya memperkuat visi saya dan mengintip ke dalam lembah. Gubuk-gubuk itu tampak sederhana, terbuat dari rumput dan penuh lumpur. Mereka semua dibangun dari tanah di cabang-cabang pohon yang tebal, tanpa tangga, tali, atau jembatan yang jelas untuk memungkinkan binatang buas berkeliaran. Menonton Forfish, mudah untuk melihat mengapa mereka tidak membutuhkannya. Beberapa makhluk mirip kera bergerak di bawah pepohonan. Masing-masing memiliki tubuh yang lebar dan berotot, kaki pendek dan tebal dengan kaki yang mereka gunakan untuk meraih dan memanjat, dan 4 lengan besar. Mereka memanjat dan berlari dengan cepat, menggunakan ke-6 anggota badan untuk melemparkan diri mereka ke depan. Bahkan dari tempat kami bertengger tinggi di atas, saya dapat melihat bahwa tubuh mereka seluruhnya dipenuhi dengan bekas luka. 4 tinju ditutupi dengan bulu, sebagian besar berwarna coklat atau hitam, tetapi memiliki daging pucat. Wajah mereka tidak seperti kera, mengingatkan saya daripada sesuatu antara manusia dan babi. Mereka memiliki rahang lebar, hidung besar, rata, dan alis tebal. Taring seperti babi hutan menonjol dari rahang bawah mereka, dan mata kecil mereka bersinar seperti api ungu di bawah bayang-bayang pepohonan. Raungan marah menghancurkan kesunyian gunung, dan sesaat kemudian sumbernya menjadi terlihat. 4 tinju yang benar-benar besar, terbungkus kerudung hiasan yang dihiasi dengan apa yang hanya bisa saya asumsikan adalah bulu dan cakar paruh tombak, melemparkan perwakilan yang lebih kecil dari sukunya dari pintu terbuka salah satu gubuk yang ditinggikan. Korban jatuh 10 kaki ke arah tanah yang membeku sebelum mengulurkan tangan dan meraih sesuatu yang tidak bisa kulihat dengan jelas, lalu mengayunkannya ke cabang pohon terdekat. Penyerang melompat dari gubuk, jatuh ke mangsanya seperti komet. Forfish yang lebih kecil melemparkan dirinya menjauh dari pohon, sekali lagi seolah-olah mencengkeram udara seperti semacam pegangan. Ia mengayunkan dirinya melintasi celah besar di antara 2 pohon saat ia berusaha membuat jarak antara dirinya dan penyerangnya. Di sekitar mereka, beberapa 4 tinju lainnya melihat, beberapa menggeram atau mengaum dengan gelisah, tetapi mereka tidak berusaha untuk campur tangan karena yang lebih besar dari 2-4 tinju mengejar yang lebih kecil dari pepohonan. Tiba-tiba 4 tinju besar yang mengenakan kerudung berbulu memiringkan satu tangan ke belakang dan melemparkan sesuatu ke mangsanya. Sebuah bola kecil energi ungu, eter, melesat di udara dengan kabur, meledak melalui betis 4 tinju yang melarikan diri dan menyebabkannya tersandung dan berguling-guling di salju. Kemudian binatang aether grey besar itu berada di atas yang lebih kecil, keempat tinju berat memalu binatang aether yang terluka itu. Itu tidak banyak kontes, dan dalam waktu kurang dari 1 menit, pertempuran berakhir. Pemenang menyeret mayat lawannya kembali ke desa puncak pohon sementara sekitar 3 lusin 4 tinju keluar dari pohon, bergerak dengan hati-hati, menatap kerabat mereka dengan gugup. Dengan derak batu di bawah, 4 tinju besar mengangkat mayat itu dari tanah dan melemparkannya ke kaki yang lain. Saat itu memukul dadanya seperti drum, bagaimanapun, suara lain di sampingku menarik perhatianku. Swiftsure mengepakkan paruhnya dengan gugup, suara yang terbawa ke pegunungan dan bergema ke dalam lembah. Setiap wajah binatang menoleh secara bersamaan ke arah kami, melotot ke arah punggung bukit. Aku merunduk untuk menyembunyikan kepalaku, menarik paruh Swiftsure bersamaku, tetapi tangisan telah terdengar dari suku 4 tinju dan aku bisa mendengar buku-buku jari mereka memukul-mukul lapisan es saat mereka mulai menyerang. Menggeliat paruhnya yang tajam dari cengkeramanku, Swiftsure mengeluarkan suara panik. Pertarungan. Sialan, aku mengutuk, bangkit dan melihat ke belakangku saat aku berpikir untuk mundur. Tidak masuk akal untuk berbalik dan lari. Binatang Apesh memiliki potongan portal yang kami butuhkan dan mereka muncul sama liar dan mengerikannya seperti yang dijanjikan oleh paruh tua. Bersiaplah untuk pertempuran, kataku kepada Caera, yang sudah berada di sisiku, pedangnya terhunus. Mengelilingi diri saya dalam ether, saya melihat pemandangan di bawah, lebih dari 30 dari binatang aether berlengan 4, mata kecil mereka yang seperti manik-manik terbakar amarah, menginjak sisi gunung ke arah kami. Regis, keluarlah saat kita membuat benturan, perintahku, lalu melompat dari punggungan, bertujuan untuk mendarat tepat di tengah-tengah aether beast dan menahan perhatian mereka. Segera, Forfish merespons dengan melemparkan proyektil ether ke arahku. Dengan insting asuran saya dengan kekuatan penuh dan mata saya terfokus pada rentetan bola ether, saya menghitung proyeksi mereka saat mereka mendekati saya. Memutar tubuh saya ketika saya berlayar di udara, saya mengarahkan diri saya untuk menghindari proyektil ether sebanyak mungkin saat mereka bersenandung di udara. 2 memukul saya, 1 hanya menggores paha kanan saya, yang lain melirik melewati tulang rusuk saya. Rasa sakit yang memancar dari 2 titik cedera memberitahu saya bahwa kafan eterik saya tidak cukup untuk sepenuhnya melindungi saya dari peluru ether mereka. Merasakan lukaku sudah sembuh, aku fokus pada pertempuran yang mendekat. Regis, bentuk gauntlet. Aku memerintahkan. Kehadirannya segera menjalar ke tangan kanan saya untuk menarik ether di sana dan membiarkannya menumpuk. Ketika saya mendekati tanah, badai ether mengamuk di sekitar tangan saya, berjuang untuk dilepaskan. Raungan ketakutan dan kepanikan yang gila bergema di bawah ketika beberapa binatang mirip kera bergegas untuk melarikan diri. Tepat saat aku akan mendarat, bagaimanapun, 4 tinju besar yang mengenakan penutup kepala dekoratif melemparkan dirinya di antara aku dan tanah.
Ledakan memekakkan telinga bergema di lereng gunung saat aliran eter yang dilepaskan dari tinjuku berbenturan dengan keempat lengan besar berbalut eter Forvis. Saya merasakan gelombang kejut dari benturan kami merobek selubung pelindungnya dan menghancurkan tulang-tulangnya sebelum terlempar ke dalam awan salju dan puing-puing. Tetap saja, karena pengorbanannya, seranganku sebagian besar tertahan, membuat saudara-saudaranya linglung tetapi tidak terluka. Regis, sekarang, aku mendengus, memantapkan diriku saat aku melawan efek pengeringan dari teknik eter. Jangan mati, Tuan Putri, geram temanku ketika dia melompat dari punggungku dan melompat ke salah satu dari 4 tinju yang mendekat, giginya menusuk tenggorokan. Dipicu oleh kemarahan atas saudara-saudara mereka yang terluka, 4 tinju melolong dengan marah, melemparkan diri mereka ke arahku dengan mengabaikan keselamatan mereka sendiri. Menghembuskan napas tajam, aku fokus pada eter yang menempel erat di kulitku, melindungi dan menguatkanku. Pikiran saya masuk ke trans ketika saya mengingat tahun-tahun pelatihan tangan ke tangan yang saya terima dari Kordri. Aku bisa mendengar teriakan marah dari 4 tinju semakin keras. Caira memanggil namaku dari kejauhan saat dia berjuang menuju ke arahku, dan Swift Sure membunyikan klakson tinggi di atas kepala kami, tapi aku mengabaikan semuanya sampai yang bisa kudengar hanyalah suara saya sendiri, bahkan napas. Menghindari sepasang 4 tinju yang lebih kecil yang menerkamku, aku memukul satu dengan tinjuku, menyebabkannya bertabrakan dengan pasangannya sebelum berputar di tumitku untuk mencegat peluru eter 4 tinju yang lebih gelap. Melapisi lapisan eter lainnya di atas telapak tanganku, aku mengarahkannya untuk mengenai pasangan yang baru saja aku jatuhkan sebelum mengarahkan sikuku ke tulang dada penyerangku. Aku mengabaikan napas tersedak yang dikeluarkan oleh binatang aether saat itu runtuh. Aku mengabaikan ekspresi kesakitan dan ketakutan di Forvis lainnya. Saya hanya fokus pada suara napas saya sendiri saat binatang demi binatang ditebang oleh tangan saya. Ini bukan waktunya untuk menunjukkan keraguan atau belas kasihan. Ini bukan waktunya untuk menunjukkan kelemahan. Wajah jelek dan jelek dari 4 tinju lainnya menekan dari atas, rahangnya patah dan taringnya menancap di udara saat mencoba menandukku. Aku meraih gading binatang itu dan membanting wajahnya ke tanah. Ketika tidak langsung lemas, saya menginjakkan kaki saya ke tengkoraknya sebelum memindai medan perang. Hampir sepertiga dari klan 4 tinju telah jatuh. Dari sudut mataku, aku bisa melihat Caira digariskan dalam aura yang membara, membuatnya hampir mustahil bagi makhluk besar, kera untuk menyerangnya secara fisik. Di lingkaran kasar musuh di sekelilingnya, aku bisa melihat beberapa dengan tangan dan lengan yang hancur, terbakar oleh api gelapnya saat pedang panjangnya terus mengukir busur merah di sekelilingnya. Regis, di sisi lain, melesat di antara lengan yang terentang, merobek daging apapun yang terbuka yang dia bisa. Saya merasakan kegembiraannya setiap kali taringnya mengenai tenggorokan musuh. Medan perang yang membeku segera menjadi berwarna merah saat kami terus membunuh binatang buas yang tampak lebih buas daripada yang digambarkan oleh paruh-paruh yang lebih tua. Bahkan ketika tulang mereka patah dan tubuh berdarah, kera menjadi lebih liar. Meninggalkan kemampuan mereka untuk melemparkan peluru ke arah kami, mereka terus menyerang, mengepalkan tinju dan menggertakkan gigi mereka seperti binatang gila sampai raungan mengerikan bergemuruh melintasi lanskap bersalju. 4 tinju di sekitar kita langsung menegang, lalu serangkaian geraman lain bergema di kejauhan. Apa sekarang? Regis mengerang ketika kami menyaksikan semua 4 tinju, yang masih hidup, melompat mundur dan menjauhkan diri dari kami. Dalam hitungan detik Regis, Caira, dan aku berdiri di dalam lingkaran besar binatang buas berlengan 4 yang menggeram. Aku bisa mendengar napas berat Caira di belakangku saat dia menungguku untuk bertindak. Sebuah gerutuan yang dalam dan gemuruh menarik perhatianku ke lubang di ring di mana 4 tinju Grey besar yang telah mencegat serangan awalku melangkah dengan percaya diri ke ring saudara-saudaranya. Saya telah menyaksikan makhluk ini mengalahkan yang lain dari jenisnya sampai mati, jadi saya tahu itu lebih besar dan lebih kuat dari yang lain, tetapi itu terlihat lebih tangguh dari dekat. Binatang itu berdiri tegak, setidaknya 2 kaki di atasku, dengan dadanya yang bekas luka membusung dan lengannya disilangkan. Kedua lengan atasnya berlumuran darah kering dan salju karena menerima pukulan terberat dari gauntlet foam milikku, tapi lukanya sepertinya tidak mengganggunya. Kedua mata ungunya yang berkilau menatapku dengan kebencian yang tenang yang kontras dengan saudara-saudaranya yang hiruk-pikuk. Itu mengangkat salah satu lengan bawahnya, menyebabkan Regis dan Caira tegang. Meraih kerudung berbulunya, 4 tinju Grey merobeknya dari bahunya dan menjatuhkannya ke tanah sebelum mengarahkan salah satu jarinya langsung ke arahku. Sial, itu jantan, gumam Regis. Aku pikir itu, menantangmu, kata Caira, matanya menyipit bingung. Bagus, kataku, melangkah maju dan menjatuhkan jubahku sendiri ke tanah. Itu akan menghemat waktu kita kalau begitu. Petik 2. Setidaknya ambil ini, jawab Caira, mengulurkan pedang merahnya. Tanganku terulur ke arah senjata itu, tapi saat aku mengintip ke dalam mata besar Forvis yang bersinar, aku hanya bisa tersenyum. Tidak apa-apa. Petik 2. Saya pikir bangsawan Alakrian mungkin akan berdebat. Aku tahu itu bodoh bagiku untuk menempatkan diriku pada posisi yang kurang menguntungkan dengan bertarung dengan tangan kosong melawan lawan 4 kali berat badanku dan dengan 2 kali lebih banyak lengan, tetapi Caira melangkah pergi tanpa sepatah kata pun, meninggalkanku sendirian di atas ring dengan 4 Grey tinju.
Lawanku mengeluarkan suara serak, dan beberapa yang lain mulai memukul dada mereka dengan ritme yang stabil, seperti ketukan genderang perang. Awal pertempuran kami ditandai dengan ledakan dari 4 tinju Grey. Mendorong Aether ke kakiku, aku menembak ke depan juga, mencelupkan di bawah lengan berototnya saat mencoba meraihku. Tepat ketika tinjuku yang mengenakan Aether hendak mencapai di bawah tulang rusuknya, tubuh lawanku kabur dan aku hampir tidak bisa menahan serangannya ke lututku. Saya terbang kembali ke udara dari benturan, angin bertiup dari paru-paru saya, tetapi saya dapat melihat apa yang telah terjadi. Itu menggunakan teknik spatium yang sama yang digunakan salah satu saudaranya untuk mengayun di udara, tetapi sebaliknya, menggunakan Aether sebagai pegangan untuk menarik dirinya ke depan, memberikan momentum yang luar biasa. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Saya menyalakan langkah dewa dan, tanpa waktu untuk menentukan jalan mana yang harus diambil, saya menggunakan salah satu yang hanya akan membuat saya menyingkir. Dunia kabur dan saya mendapati diri saya beberapa kaki lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan cepat mengarahkan kembali diri saya di udara, saya menyalurkan Aether ke lengan saya tepat pada waktunya agar 4 tinju Grey keluar dari kejutan awalnya dan membuat pegangan Aether lain untuk melemparkan dirinya kembali ke arah saya. Tinju kami bertemu, tetapi tanpa bantuan formulir Gauntlet untuk memperkuat seranganku, bentrokan kami tidak lagi sepihak seperti sebelumnya. Aku bisa merasakan tulang-tulang di lenganku pecah bahkan menembus lapisan tebal Aether yang melindungiku saat benturan itu menyebabkan kami berdua jatuh kembali ke tanah bersalju. Melompat berdiri, saya bahkan tidak menunggu lengan saya sembuh sebelum saya menyalakan God Step sekali lagi. Kali ini, saya dapat menemukan jalan yang saya cari tepat ketika lawan saya berhasil menarik dirinya keluar dari kawah kecil salju. Duniaku mengubah perspektif saat God Step menempatkanku di sebelah 4 tinju Grey, tepat di bawah lengannya. Setiap ons konsentrasi difokuskan pada manuver Aether melalui saluran Aether saya, membiarkannya bergerak dari kaki dan pinggul saya dan naik ke punggung saya dan melalui kepalan tangan kiri saya dengan cara yang tepat waktu untuk mencocokkan serangan terakhir saya. Hasilnya sangat menghancurkan. Binatang raksasa seperti kera itu terhuyung-huyung saat tinjuku tenggelam ke sisinya, dan dia terlempar keluar dari cincin 4 tinju, menabrak sisi lembah dan menyebabkan selembar salju terlepas dan mengalir turun di atas sebagian dari medan perang. Keheningan turun ketika aku berdiri terengah-engah, menatap tinjuku yang berlumuran darah saat Aether masih keluar dari permukaan kulitku. Ratapan sedih menyadarkan saya dari linglung dan saya segera mempersiapkan diri untuk pertempuran. 4 tinju telah bertarung dengan gila-gilaan tanpa memperhatikan keselamatan mereka sendiri sebelum pemimpin besar mereka turun tangan, tetapi alih-alih bersatu untuk pertempuran, binatang mirip kera itu jatuh dengan ke-6 anggota badan mereka dan melolong dengan sedih ketika salah satu dari mereka menarik keluar mayat 4 tinju Grey yang baru saja aku kalahkan. Tiba-tiba, sebuah tangan hangat meraihku. Ayo pergi, Grey. Petik 2. Caera, rambut acak-acakan dan beberapa luka di wajahnya, menarikku, menuntunku menuju desa sementara Regis mengikuti tak lama di belakang. Tatapanku tetap pada cincin 4 tinju yang patah, semuanya berduka atas pemimpin suku. Saya khawatir suku itu akan mengambil serangan lagi kapan saja, dan terus melirik ke belakang, tetapi mereka tidak bergerak untuk mengikuti atau mempertahankan desa mereka. Ada yang menggangguku, kata bangsawan Alakrian saat kami lewat di bawah dahan pohon. Tidak hanya pemimpin yang kamu lawan, tetapi banyak dari 4 tinju memiliki tato di sekujur tubuh mereka. Petik 2. Tato, seperti bentuk mantra, Regis bertanya. Tidak, jawabku, menjawab Regis. Aku tidak yakin tentang mana, tapi aku tidak pernah merasakan Aether dimanipulasi melalui tato. Petik 2. Mereka berbeda dari jenis lambang yang kita miliki juga, kata Caera, menggelengkan kepalanya. Tato itu sebenarnya terlihat sangat dekat dengan ukiran di gapura portal. Petik 2. Saya berhenti, menerima semuanya. Jadi mereka hanya seni. Petik 2. Pengungkapan itu membuatku tidak nyaman. 4 tinju ini telah menyerang kami, bertarung dengan marah dan sampai mati tanpa provokasi sama sekali. Tetapi tato ini berbicara tentang kecerdasan yang jauh melampaui binatang buas mana. Saya telah melihat tanda-tandanya, tetapi telah memilih untuk mengabaikannya. Tindakan memiliki rumah di pepohonan, mengenakan pakaian dekoratif seperti kerudung berbulu, cara pemimpin mereka menantang saya untuk berduel. Itu semua adalah tanda kecerdasan dan budaya, bertentangan dengan apa yang dikatakan paruh tua kepada kami. Di mana Swift Sure? Saya bertanya, melihat ke udara. Caera menggelengkan kepalanya. Dia pergi di depan kita segera setelah pertempuran dimulai. Petik 2. Saya tidak memfokuskan pandangan saya dan berkonsentrasi pada lingkungan sekitar sementara mata saya mengamati gubuk. Tanpa badai salju eterik yang mengacaukan indera saya dapat melihat beberapa tanda tangan Aether yang berbeda, kemungkinan besar berasal dari 4 tinju yang tersembunyi di gubuk. Haruskah kita berpisah? Tanya Caera. Itu bukan ide yang bagus. Mungkin butuh lebih banyak waktu, tetapi tidak banyak pondok yang harus kami periksa. Saya menunjuk ke salah satu pohon bergonggongan kasar di dekatnya. Yang ini dulu. Petik 2. Saya mengulurkan tangan saya kepada bangsawan Alakrian, berpikir dia akan membutuhkan bantuan untuk mencapai gubuk yang tinggi di atas kami. Tahan. Tubuh kurus Caera mengalir dengan selubung mana yang terlihat sebelum dia melompat ke cabang terdekat, menendang awan salju di atasku dan Regis.
Teman saya mengibaskan bubuk putih darinya dan mencondongkan tubuh ke arah saya. Ditolak, bisiknya sebelum melompat ke cabang terendah di belakang Caera. Memutar mataku, aku melompat juga, mengikuti mereka berdua sampai kami tiba tepat di bawah gubuk yang terletak di cabang yang tebal dan berbonggol. Hati-hati, gumamku. Ada satu di dalam. Petik 2. Perlahan aku melangkah masuk ke dalam gubuk itu. Gubuk itu sendiri adalah rumput sederhana dan lumpur yang dibentuk menjadi bentuk bulat yang samar-samar. Lantainya lebih sama, meskipun hampir seluruhnya tertutup lapisan rumput seperti jerami yang memiliki bau yang manis dan berjamur. Meringkuk di sudut belakang rumah kecil itu adalah 4 tinju. Itu ditekan ke sudut, matanya berpaling dari kami. Regis segera menegang, api ungu di lehernya berkedip-kedip liar. Aku menoleh ke Caera, yang telah mengeluarkan pedangnya tetapi memegangnya dengan longgar di sisinya. Alakrian memiliki ekspresi sedih saat mata merahnya terfokus pada 4 tinju. Mari kita melihat-lihat dan pergi. Petik 2. Mataku terfokus pada rak kasar yang telah digali dari sisi dinding bagian dalam. Serangkaian alat yang tampak primal duduk di rak bersama dengan beberapa mangkuk mentah. Caera dan aku memindai melalui gubuk untuk memastikan potongan portal tidak disembunyikan di suatu tempat ketika tangisan singkat datang dari sudut. Kami bertiga menoleh ke sumber suara. Forvis yang meringkuk di belakang tidak sendirian. Itu menggendong bayi, yang pasti baru saja bangun. Makhluk kecil itu, yang hanya memiliki bulu tipis di atas kulit merah mudanya, tampak seperti anak babi berkaki 6 seperti halnya gorila besar. Itu sangat kecil sehingga muat hanya dalam satu tangan 4 tinju. Forvis yang lebih besar dengan cepat menutupi bayi itu, menyembunyikannya di antara 2 tangan besar dan berbalik sehingga bayi itu terlindung oleh tubuhnya. Itu mengintip kami melalui sudut matanya yang lebar dan gemetar. Rasa pahit memenuhi mulutku saat aku mengatupkan gigiku. Mencongkel mataku dari pemandangan itu, aku dengan cepat mencari di seluruh ruangan sebelum meninggalkan rumah mereka. Gubuk berikutnya cukup dekat sehingga kami bisa melompat ke sana, dan meskipun tidak ditempati seperti yang terakhir, pondok itu jauh lebih berantakan. Dalam mangkuk kayu yang dipahat kasar di dekat pintu, ada beberapa buah biru cerah yang tampak seperti blueberry raksasa. Mereka berbau segar, jadi saya mengambil risiko menggigit satu, menemukan itu kaya dan manis dengan tekstur seperti nektarin. Cahaya hangat meluncur ke tenggorokanku dan duduk dengan puas di dalam perutku seperti aku meminum alkohol. Saya melemparkan beberapa ke Regis, yang memakannya utuh, lalu menyerahkan semua kecuali satu buah ke Caera. Buahnya tidak sekaya telur paruh tombak, atau bahkan buah menjuntai yang kami temukan di zona kaki 1000 raksasa, jadi itu tidak berguna bagiku seperti baginya. Dia mengambil buah tanpa berkata-kata sebelum berbalik dan mencari sisa gubuk. Di sepanjang permukaan datar yang ditinggikan ada seperangkat alat tajam dan beberapa mangkuk batu yang penuh dengan tinta bau. Ada juga beberapa pahat baja yang tampak kuno di sebelah koleksi tulang berukir, cakar, dan taring. Tetapi tidak ada bagian portal. Mungkin 4 tinju ini tidak memiliki bagian dari portal, Caera menawarkan saat dia memeriksa beberapa alat. Tapi Brokebik punya satu dan dia berkata, kata-kata itu hilang di mulutku ketika aku menyadari apa yang sebenarnya dia maksud. Mari kita coba melihat sedikit lagi, kataku. Caera hanya mengangguk dan kami bertiga melanjutkan pencarian, baik untuk Swift maupun bagian dari portal. Saat kami berjalan melalui gubuk pohon, kami menemukan salah satu hal yang kami cari. Tinggi di atas pohon yang begitu kuno sehingga tampak hampir membatu oleh waktu adalah sebuah gubuk lumpur, dan di sekelilingnya adalah Swift. Pohon tinggi itu telah disembunyikan dari pandangan sebelumnya, kalau tidak aku akan melihatnya langsung karena gelembung tipis ether yang mengelilinginya. Apa yang dilakukannya? Caera bertanya, memperhatikan Spearbik terbang di sekitar struktur kecil sambil menikam paruhnya yang tajam di udara. Dia mencoba masuk, kataku. Pikiran saya segera memikirkan pegangan tangan yang hampir tak terlihat yang dapat dibuat oleh 4 tinju dari Ether dan bertanya-tanya apakah ini adalah aplikasi lanjutan dari itu. Pasti ada setidaknya 1 4 tinju di dalam, kataku, menoleh ke Caera dan Regis. Regis, bersamaku. Caera, tetap di sini dan pastikan Swift tidak mencoba terbang. Petik 2. Dia mengangguk, pedang merah bersenandung dengan energi di tangannya. Menyalakan langkah dewa, saya membiarkan persepsi saya tentang dunia di sekitar saya meregang, ketika aliran Ether mengalir di udara. Batasan saya telah meningkat pesat sejak pertama kali menggunakan God Step di kota Maerin, tetapi saya masih membutuhkan waktu untuk menemukan jalan yang benar yang akan membawa saya keluar dari gelembung eterik dan langsung ke dalam gubuk. Jantungku berdebar kencang saat aku mengambil langkah, membungkus diriku dalam ether sebagai persiapan untuk menghadapi 4 tinju yang kuat yang mampu menciptakan penghalang eterik yang begitu kuat.